Hello Technolovers. Otoritas Iran mengklaim bahwa dalam waktu yang relatif singkat, sebanyak 52 kapal mereka berhasil menembus blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Klaim ini tidak disampaikan dalam konteks yang sederhana, melainkan sebagai bagian dari narasi yang lebih besar, bahwa tekanan militer dan ekonomi yang diterapkan Washington tidak sepenuhnya mampu menghentikan pergerakan Iran di laut. Dalam situasi konflik yang terus berkembang, angka tersebut menjadi simbol penting karena menunjukkan bahwa aktivitas logistik dan energi Iran masih tetap berjalan, meskipun berada di bawah pengawasan ketat dan resiko tinggi. Blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sendiri telah dimulai sejak pertengahan April. Kebijakan ini bukanlah langkah spontan, melainkan bagian dari strategi tekanan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari militer hingga ekonomi. Washington berupaya menekan Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz dengan jalur perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Dengan menutup akses pelabuhan-pelabuhan Iran, Amerika Serikat berharap dapat mempersempit ruang gerak negara tersebut, sekaligus memaksa perubahan sikap dalam perundingan yang lebih luas. Menurut laporan yang disampaikan oleh Fars News Agency, yang kemudian dikutip oleh Middle East Monitor, klaim keberhasilan ini didasarkan pada data pelacakan satelit yang dilakukan secara intensif. Pemantauan tersebut berlangsung selama 3 hari penuh, mencakup periode hingga Senin malam 27 April, sekitar pukul 22 waktu setempat. Dalam laporan tersebut dijelaskan secara rinci bahwa dari total 52 kapal yang disebut berhasil menembus blokade, sebanyak 31 diantaranya merupakan kapal tanker minyak. Sementara 21 lainnya adalah kapal kargo yang membawa berbagai kebutuhan penting. Komposisi ini memiliki arti strategis yang tidak bisa diabaikan. Kapal tanker minyak merupakan tulang punggung ekspor energi Iran yang menjadi sumber pendapatan utama negara tersebut. Sementara itu, kapal kargo berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dengan membawa barang-barang penting, mulai dari bahan baku, industri, hingga kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, keberhasilan menembus blokade tidak hanya berdampak pada satu sektor, tetapi mencerminkan upaya Iran untuk menjaga roda ekonominya tetap berputar di tengah tekanan yang semakin intens. Perkembangan ini terjadi di tengah kondisi kawasan yang masih sangat tegang dan penuh ketidakpastian. Aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz telah mengalami gangguan signifikan sejak pecahnya konflik tersebut antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Ketegangan meningkat dengan cepat dan hanya berselang beberapa hari. Tepatnya pada 2 Maret, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas maritim. Langkah tersebut langsung mengubah dinamika kawasan secara drastis. Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Ketika aksesnya dibatasi, dampaknya langsung terasa secara global. Harga energi mulai berfluktuasi, rantai pasokan terganggu, dan kekhawatiran akan krisis ekonomi mulai meningkat. Tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Dalam konteks ini, keputusan Iran untuk menutup Selat Hormuz dapat dilihat sebagai bagian dari strategi tekanan balik. Jika Amerika Serikat menggunakan blokade laut untuk menekan Iran, maka Iran memanfaatkan posisi geografisnya untuk memberikan tekanan terhadap sistem energi global. Situasi ini menciptakan kondisi yang saling mengunci, di mana kedua pihak memiliki alat tekanan yang sama-sama kuat, dan keduanya berusaha memaksimalkan pengaruhnya masing-masing. Selat Hormuz sendiri memiliki karakteristik geografis yang unik. Jalurnya sempit, namun menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dan Laut Arab. Negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk sangat bergantung pada jalur ini untuk mengekspor energi mereka ke pasar internasional. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi di Selat Hormuz hampir selalu memicu reaksi global, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Ketika Iran mengumumkan penutupan jalur tersebut, berbagai negara langsung menyampaikan kekhawatiran mereka. Pasar energi global merespon dengan cepat.
mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap setiap perkembangan di kawasan tersebut. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap semua pihak untuk mencari solusi diplomatik sebenarnya semakin besar, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil justru semakin memperdalam ketegangan. Sebagai respon terhadap langkah Iran, Amerika Serikat kemudian memperketat kebijakannya dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan ini dirancang untuk memutus jalur perdagangan Iran, sekaligus meningkatkan tekanan agar Teheran bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Dalam pelaksanaannya, blokade ini melibatkan pengawasan ketat terhadap pergerakan kapal, baik melalui patroli militer di laut maupun pemantauan berbasis teknologi satelit. Namun demikian, klaim Iran mengenai keberhasilan S-2 kapalnya menembus blokade menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Ada kemungkinan bahwa Iran memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan atau menggunakan strategi tertentu untuk menghindari deteksi. Bisa juga terdapat faktor lain seperti keterbatasan dalam cakupan pengawasan atau kompleksitas kondisi di lapangan yang membuat blokade tidak bisa diterapkan secara sempurna. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, Iran dilaporkan mencoba membuka jalur komunikasi melalui pendekatan diplomatik. Salah satu langkah yang diambil adalah mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat dengan melibatkan Pakistan sebagai mediator. Pemilihan Pakistan sebagai perantara mencerminkan upaya untuk mencari jalur komunikasi yang relatif netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Isi proposal yang diajukan Iran cukup jelas dan terstruktur. Teheran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, namun dengan syarat bahwa Amerika Serikat harus mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Selain itu, Iran juga mengusulkan agar perundingan terkait program nuklir dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, setelah kondisi di lapangan menunjukkan adanya deeskalasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Iran berusaha mengaitkan isu keamanan maritim dengan agenda diplomasi yang lebih luas. Pembukaan Selat Hormuz tidak hanya dilihat sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai bagian dari paket negosiasi yang mencakup berbagai isu strategis. Dengan demikian, Iran mencoba menciptakan ruang tawar yang lebih besar dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Namun respon dari Washington menunjukkan bahwa perbedaan posisi antara kedua negara masih sangat tajam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menolak proposal tersebut. Ia menegaskan bahwa blokade laut akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan nuklir yang dianggap memadai oleh pihak Amerika Serikat. Penolakan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam melihat urutan penyelesaian masalah. Sementara Iran menginginkan pencabutan blokade sebagai langkah awal menuju deeskalasi. Amerika Serikat justru menempatkan kesepakatan nuklir sebagai persyaratan utama. Perbedaan ini membuat proses negosiasi menjadi lebih rumit, karena masing-masing pihak memiliki prioritas yang tidak sejalan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Amerika Serikat terkait klaim Iran mengenai keberhasilan puluhan kapalnya menembus blokade. Ketiadaan respon ini menambah ketidakpastian dalam situasi yang sudah kompleks. Bisa jadi Washington masih melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut atau memilih untuk tidak memberikan komentar guna menghindari eskalasi lebih lanjut di ruang publik. Di sisi lain, klaim Iran ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas. Dalam situasi konflik, informasi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi. Dengan menyampaikan keberhasilan menembus blokade, Iran berpotensi mengirimkan pesan bahwa tekanan yang diberikan tidak sepenuhnya efektif, sekaligus memperkuat posisi tawarnya di mata internasional. Situasi di kawasan Teluk hingga saat ini masih terus berkembang dengan cepat. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Setiap langkah yang diambil oleh salah satu pihak berpotensi memicu reaksi dari pihak lainnya, menciptakan siklus eskalasi yang sulit dihentikan. Dalam konteks ini, Selat Hormuz tetap menjadi titik kunci yang menentukan arah perkembangan situasi. Selama jalur tersebut masih digunakan sebagai alat tekanan, baik oleh Iran maupun Amerika Serikat, maka stabilitas kawasan akan terus berada dalam kondisi yang rapuh.
Dunia internasional pun akan terus memantau setiap perkembangan, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi global. Pada akhirnya, perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga mencakup strategi ekonomi, diplomasi, serta kontrol terhadap jalur-jalur vital dunia. Dengan banyaknya kepentingan yang terlibat, penyelesaian konflik ini kemungkinan besar akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Upaya diplomasi yang lebih intensif dan koordinasi internasional yang lebih luas menjadi kunci untuk mencegah situasi berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Jika melihat pola yang ada, dinamika konflik ini masih akan terus bergerak dalam fase tarik-menarik antara tekanan dan negosiasi. Di satu sisi, masing-masing pihak berusaha mempertahankan posisinya, sementara di sisi lain, kebutuhan untuk menjaga stabilitas global mendorong adanya ruang kompromi. Dengan situasi seperti ini, setiap perkembangan kecil dapat memiliki dampak yang besar, baik di tingkat regional maupun global. Dengan demikian, klaim Iran mengenai keberhasilan menembus blokade laut bukan hanya sekedar laporan operasional, tetapi juga bagian dari gambaran yang lebih besar tentang bagaimana konflik ini berlangsung. Sebuah konflik yang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di jalur perdagangan, meja diplomasi, dan bahkan dalam ruang informasi yang membentuk persepsi dunia.